Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan indahnya nikmat Islam dan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Yang terhormat Bu Dr. Ade Yati Nuryanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Terima kasih kepada Bu Ade telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memperbaiki nilai PPT dan nilai presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama adalah Silpa Nurul Fajar dengan NIM 1212070 098. Kedua ada Sahri Ramadanti dengan NIM 12120701107. Dan yang terakhir atau selanjutnya ada saya sendiri dengan nama Yanto dengan NIM 12120701111. Nah, pada materi yang pertama ini kami membahas mengenai temperatur. Adapun subbab mengenai materi temperatur itu adalah ruang lingkup termodinamika, makroskopik terhadap mikroskopik, pandangan makroskopik, pandangan makroskopik, kesetimbangan termal, pengukuran temperatur, perbandingan berbagai termometer, temperatur gas, skala temperatur, termometer hambatan listrik, termokopel, skala temperatur praktis internasional tahun 1968 atau IPTS 68. Baik, kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai termodinamika. Apa sih arti termodinamika itu? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada termos dan dinamik. Termos artinya panas dan dinamik artinya perubahan. Sehingga dapat diartikan bahwa termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan panas. Termodinamika juga mempelajari hubungan antara energi dari suatu sistem dan sifat-sifat yang mendukung sistem tersebut. Selanjutnya, termodinamika juga mempelajari tentang energi dan transformasinya. Artinya, termodinamika ini mempelajari tentang energi beserta perubahannya. Lalu, termodinamika juga menjelaskan keterkaitan antara besaran fisis tertentu. Nah, besaran-besaran yang dibahas dalam termodinamika ini yaitu besaran makroskopis. Nah, dalam termodinamika kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama ada sistem, yang kedua ada lingkungan, dan yang ketiga ada batas. Sistem merupakan sejumlah area atau sejumlah batasan yang akan dipilih dan dianalisis. Atau secara sederhananya, sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sehingga kita akan menganalisisnya. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem yang dapat mempengaruhi sistem, sehingga lingkungan ini dapat saling bertukar energi dengan sistem yang akan dianalisis. Lalu yang ketiga ada batas. Batas merupakan permukaan yang dapat memisahkan atau yang dapat menjadi pembatas antara lingkungan dan sistem. Nah, contoh dari ketiga itu dapat diilustrasikan dalam botol air minum. Nah, botol itu merupakan batas antara sistem dengan lingkungannya, sedangkan yang menjadi sistemnya yaitu air yang akan kita analisis dan lingkungannya yaitu segala sesuatu yang dapat mempengaruhi air tersebut. Selanjutnya ada jenis sistem. Sistem terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada sistem tertutup, dan yang ketiga ada sistem terosilasi. Nah, sistem terbuka ini yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi atau perubahan energi dan materinya. Contohnya dalam botol tadi, jika sistem terbuka maka akan terjadi pertukaran energi yang tadinya jadi dari panas bisa menjadi dingin. Materinya juga dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yang kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup ini hanya memungkinkan terjadinya pertukaran energi saja, tetapi materinya tidak.
karena meskipun tertutup dalam botol, air yang tadinya panas lama-kelamaan akan menjadi dingin. Selanjutnya yang ketiga ada sistem terosilasi. Nah, pada sistem terosilasi ini tidak adanya pertukaran atau perubahan energi maupun materinya karena terisolasi. Jadi air yang tadinya panas akan tetap panas. Nah, selanjutnya ada pandangan makroskopik. Pandangan makroskopik merupakan pandangan yang berfokus pada pengamatan dan analisis sistem dalam skala besar, seperti objek yang dapat dilihat secara langsung dengan mata atau dapat diukur dengan alat ukur. Nah, contoh pandangan makroskopik yaitu dalam termodinamika yaitu seperti volume, tekanan, suhu, dan sebagainya. Pandangan makroskopik memiliki ciri khas koordinat. Yang pertama yaitu ada koordinat ini tidak menyangkutkan pengadaian khusus mengenai struktur materi. Yang kedua, jumlah koordinatnya sedikit. Dan yang ketiga, koordinat ini dipilih melalui daya terima indera kita secara langsung. Dan yang keempat, koordinat ini dapat diukur secara langsung. Selanjutnya ada pandangan mikroskopik. Pandangan mikroskopik merupakan pandangan yang mengacu pada pemahaman dan analisis sistem dalam skala yang kecil atau mikroskopik. Nah, besaran-besaran ini hanya dapat diukur oleh mikroskop, contohnya seperti atom, molekul, ikatan kimia, partikel subatomik, dan lain sebagainya. Nah, ciri khas dari pandangan mikroskopik ini yang pertama, terdapat pengadaian mengenai struktur materi yaitu molekul yang dianggap ada. Yang kedua, banyak kualitas yang harus diperinci. Yang ketiga, kuantitas yang diperinci tidak berdasarkan penerimaan indera kita. Dan yang keempat, kuantitas ini tidak dapat diukur dengan alat ukur secara langsung atau dengan mata kita. Nah, selanjutnya ada pandangan makroskopik terhadap mikroskopik. Kedua pandangan ini dapat disatukan karena besaran makroskopik yang kita hitung sebenarnya merupakan jumlah rata-rata dari pandangan mikroskopik. Contohnya itu dalam air tadi ya. Air itu kan merupakan pandangan makroskopik yang dapat diukur volumenya. Nah, di dalam air itu terdapat molekul-molekul hidrogen yang merupakan pandangan mikroskopik. Selanjutnya ada ruang lingkup termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari perilaku gerakan energi dan materi, termasuk energi panas yang berfungsi sebagai tenaga atau energi. Juga mencangkup dinamika fluida yang mempelajari tentang aliran fluida, baik itu gas, air, udara maupun benda yang bergerak lainnya, seperti materi ataupun energi. Nah, ruang lingkup termodinamika ada 3. Yang pertama ada termodinamika kinetik yang mencakup gas seperti udara, uap seperti uap air, campuran seperti uap bensin dan uap udara. Selanjutnya ada termodinamika kimiawi yang berkaitan dengan sistem, semua sistem ini juga dengan zat padat, permukaan selaput, dan sel listrik. Kemudian ada termodinamika fisis yang berkaitan dengan termodinamika kimiawi dan juga termodinamika kinetik, tetapi dalam termodinamika fisis ini juga mempelajari tentang kawat yang ditarik, kapasitor listrik, termokopel, dan zat magnelit. Selanjutnya ada kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal akan bergantung kepada sistem lain yang ada di dekatnya, dan sistem yang ada di dekatnya akan bergantung kepada dinding yang memisahkannya. Nah, pada gambar A dan B ini merupakan keadaan setimbang dan suatu sistem bergantung pada sistem lain yang ada dan sifat dinding yang memisahkannya. Dinding yang memisahkannya itu ada dinding adiabat dan dinding diaterm. Pada gambar A, kedua sistem itu dibatasi dengan dinding adiabat, maka keadaan setimbang untuk sistem A akan berdampingan dengan keadaan di semua sistem B untuk semua nilai besaran X, Y, dan X double aksen, Y double aksen. Kemudian
Pada gambar B, kedua sistem itu dipisahkan oleh dinding diaterem, maka akan berubah secara spontan sampai keadaan setimbang tercapai dari gabungan sistem tersebut. Nah, lalu di sini ada gambar 1.2a dan 1.2b yang merupakan ketiga sistem ini dalam keadaan setimbang. Mengapa demikian? Karena pada gambar 1.2a, meskipun sistem A dan sistem B itu dipisahkan oleh dinding adiabat, tetapi pada sistem A dan C itu dipisahkan oleh dinding diaterem, begitupun dengan sistem B dan sistem C, maka A sama dengan B sama dengan C, sehingga ketiga sistem ini merupakan kesetimbangan termal. Begitupun dengan gambar 1.2b. Nah, dari gambar ini, dari hasil percobaan ini, kemudian muncul suatu hukum ke-0 termodinamika yang menyatakan bahwa dua sistem yang ada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga berarti keadaan setimbang termal satu sama lain. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang konsep temperatur. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa temperatur merupakan suatu besaran pokok pada fisika yang menyatakan panas dinginnya suatu objek, atau suhu yang menunjukkan derajat atau ukurannya panas suatu benda. Nah, sebagaimana kita lihat pada layar, yaitu mengenai tentang grafik perubahan fase es. Nah, di sini menunjukkan grafik perubahan es menjadi ke titik didihnya. Nah, proses AB atau proses es dengan temperatur min 40 Celcius dipanaskan. Nah, dalam arti api Bunsen memberikan jumlah kalor atau jumlah panas kepada es, kepada tabung yang berisi es yang mempunyai temperatur lebih rendah dari api Bunsen. Pemanasan dilakukan pada tekanan yang tetap. Yang selanjutnya yaitu proses B ke C, di mana proses es dengan temperatur 0 Celcius dipanaskan, sehingga semua es berubah menjadi air dengan temperatur 0 derajat Celcius. Ini berarti ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk merubah tingkat wujud dari fase es ke fase padat. Nah, menjadi cair. Nah, di bawah tekanan udara luar sebesar 101,3 kilopascal. Nah, yaitu selanjutnya ada proses C sampai D, atau yaitu air dengan temperatur 0 Celcius dipanaskan sehingga temperaturnya naik menjadi 100%. Nah, dalam proses ini 100 Celcius, dalam proses ini ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk menaikkan rasa panas atau temperatur air. Selanjutnya, dari proses DE, air dengan temperatur 100 Celcius dipanaskan sehingga air berubah fasenya menjadi uap air dengan temperatur 100 Celcius. Dalam proses ini ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk merubah wujud fase cair menjadi uap air. Nah, dengan temperatur yang tetap di bawah tekanan udara luar yang tetap, yaitu 1 atmosfer. Slide selanjutnya yaitu masih mengenai tentang konsep temperatur. Nah, sebagaimana dilihat pada layar, itu ada sebuah grafik atau dua buah sistem isoterm dari dua sistem yang berbeda. Nah, sebelum kita ke sana, angka lebih baiknya kita harus mengetahui tentang temperatur sistem tersebut. Nah, temperatur sistem adalah suatu sifat yang menentukan apakah sistem dalam kesetimbangan termal dengan sistem yang lainnya. Nah, dalam materi ini itu berhubungan dengan hukum ke-0 termodinamika. Melalui dua sistem yang berbeda ini, kita akan mengetahui tentang sistematis kesetimbangan termal antara sistem A, B, dan C berada di titik yang sama. Nah, konsep temperatur ini dapat dicapai secara lebih nyata, yaitu apabila sistem A dengan koordinat Y, X dipisah dari sistem C dengan koordinat Y double aksen dan X double aksen. Nah, berhampiran ke kesetimbangan termal ditentukan dengan perubahan dalam keempat koordinat. Nah, kesetimbangan termal yang ditandai dengan hubungan antar koordinat ini dapat dituliskan dalam bentuk fungsi, yaitu F sama F AC dalam kurung Y, X zik 2 Y double aksen, X double aksen sama dengan 0. Nah, apabila
A dengan koordinat V atau tekanan dan volume dan memenuhi hukum Boyle, dan C gas yang serupa dengan koordinat V double action dan volume double action, persamaan dapat menjadi PV dikurang V double action dan V double action, yaitu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kesetimbangan termal. Nah, yang selanjutnya sama juga seperti sistem B. Untuk sistem kesetimbangan termal antara sistem B dengan koordinat Y action, X action dengan sistem C dengan cara yang serupa ditunjukkan dalam hubungan, yaitu FBC, yaitu Y action, X action titik 2 Y double action, X double action sama dengan 0. Nah, dengan fungsi B sama dengan C kemungkinan berbeda dari fungsi A sama dengan C, tetapi juga dianggap merupakan fungsi yang berkelakuan baik. Nah, persamaan 1 dapat dipecahkan untuk mencari persamaan 1 dan 2 dapat dipecahkan untuk mencari Y double action. Maka diperoleh Y double action sama dengan A dengan C, yaitu Y, X, Y double action. Sementara Y double action sama dengan B hubungan dengan C, yaitu Y action, X action, X double action. Nah, menurut hukum ke-0 termodinamika, kesetimbangan termal antara A dan B dan C dengan antara B dan C mengandung akibat adanya kesetimbangan antara A dan B yang ditunjukkan dengan hubungan antara sistem koordinat B dan A dan B saja, yaitu F A hubungan B dengan B, yaitu dalam kurung Y, X, titik 2 Y action, X action sama dengan 0. Untuk persamaan 1 dan 3 dengan persamaan 1 dan titik 4 dapat direduksikan menjadi hubungan antara Y, X titik 2 Y action, X action saja. Nah, koordinat lebihnya X double action dalam persamaan 1,1 titik 3 harus dapat dikeluarkan, sehingga persamaan itu harus dapat direduksikan menjadi HA dalam kurung Y dalam kurung Y, X sama dengan HB, yaitu Y action, X action. Nah, dengan perkataan lain, ada fungsi untuk setiap komponen koordinat, dan fungsi ini sama bila sistem dalam kesetimbangan satu sama lain, harga yang sama dari fungsi ini yaitu T. Nah, T itu menunjukkan temperatur empiris yang sama untuk semua sistem. Artinya dapat ditarik sistematisnya T sama dengan HA dalam kurung Y, X dalam kurung HB dalam kurung Y action, X action tutup kurung sama dengan HC sama dengan Y double action dalam kurung Y double action, X double action tutup kurung titik. Baik, yang selanjutnya itu mengenai tentang pengukuran temperatur. Semua tipe dan jenis temperatur didasarkan pada gejala alam yang dikaitkan dengan perubahan sifat fisik suatu besaran karena adanya kalori yang masuk dan kalori yang keluar dari suatu besaran tersebut. Nah, besaran fisik tentunya yang sifatnya dapat berubah karena temperatur berubah atau diubah disebut sebagai besaran termometri atau thermometric property. Nah, adapun contoh jenis termometer dan thermometric property dapat dilukiskan seperti pada tabel di samping. Nah, itu pada tabel di samping kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa jenis termometer, mulai dari termometer gas tekanan tetap, termometer gas volume tetap, sampai termometer bimetal atau dua logam. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada keterangan yang itu mengetahui tentang thermometry property, yaitu tadi sebagai besaran termometri. Nah, dalam suatu sistem satuan internasional telah disepakati bahwa titik acuan untuk triple adalah temperatur triple air. Temperatur triple air adalah temperatur air murni yang berada dalam keadaan setimbang termal dengan es dan uap air jenuhnya. Nah, temperatur ini harganya 273,16 Kelvin
dan dapat direalisasikan dengan menggunakan cell trifle. Nah, baik, selanjutnya itu mengenai perbandingan berbagai temperatur. Nah, apabila kita menerapkan prinsip yang ada pada tabel T1.1 seperti yang kita lihat pada buku, yaitu mengenai hubungan termometer dengan sifat termometriknya. Nah, maka kita mempunyai 3 cara yang berbeda untuk mengukur temperatur. Yang pertama itu untuk gas pada volume tetap, yaitu kita menggunakan theta V sama dengan 273,16 Kelvin V P per V PT VP. Nah, untuk resistor listrik kita menggunakan theta R aksen sama dengan 273,16 Kelvin R aksen per R aksen VR. Nah, dan untuk termokouple yaitu theta epsilon sama dengan 273,16 Kelvin epsilon per epsilon VR. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel yang menunjukkan perbandingan berbagai macam termometer temperatur. Nah, selanjutnya itu ada keterangan NPB merupakan pendekatan dari normal boiling point atau titik didih normal yang merupakan suhu di mana cairan mendidih pada tekanan atmosfer. Nah, sedangkan NMP adalah singkatan dari normal melting point atau titik lebur normal, dan SNP adalah normal sublimation point atau titik sublimasi normal. TP mengacu pada titik triple. Angka-angka yang digunakan tidak dimaksud sebagai nilai yang tepat dan 273,16 ditulis sebagai 273. Nah, jika kita membandingkan pada kolom yang ke-8, kita dapat melihat bahwa pada setiap titik tetap kecuali titik triple air, termometer tidak menunjukkan nilai yang sama, meskipun dua termometer hidrogen memiliki sedikit perbedaan. Variasi di antara termometer gas dapat disederhanakan dengan menggunakan tekanan rendah. Oleh karena itu, termometer gas dipilih sebagai standar untuk mendefinisikan skala temperatur empiris. Baik, yang selanjutnya itu mengenai termometer gas. Nah, seperti yang lihat pada gambar, ada dua gambar yang menunjukkan, pertama adalah sketsa termometer pada volume tetap, dan yang selanjutnya ada gambar yaitu termometer gas volume tetap modern. Nah, perlu kita ketahui bahwa termometer gas ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu yang dimanfaatkan perubahannya volume gas terkait dengan perubahan suhu. Prinsip dasar dari termometer gas adalah bahwa suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan energi kinetik molekul gas, sehingga molekul gas akan bergerak dengan lebih cepat dan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Nah, termometer gas ini terdiri dari bola kaca berisi gas yang dihubungkan dengan nanometer. Prinsip kerjanya adalah apabila bola gas terkena panas, untuk gambar yang pertama, maka gas dalam tabung kaca akan memuai dan menekan zat cair atau air raksa yang berada di dalam nanometer. Kenaikan zat tersebut digunakan untuk mengetahui suhu di sekitar bola kaca. Nah, termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Nah, adapun gas yang bisa digunakan itu gas hidrogen atau helium dengan tekanan yang lebih rendah. Apabila gas itu dikenai panas sehingga volumenya akan terus bertambah. Nah, karena gas memuai lebih besar daripada cairan, maka keuntungan termometer gas adalah lebih teliti daripada termometer air. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah, di mana lebar jangkauannya antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Baik, yang materi yang selanjutnya itu mengenai temperatur gas ideal. Nah, sebagaimana kita
Nah, baik, selanjutnya yaitu skala temperatur Celcius. Nah, skala temperatur Celcius ini diciptakan oleh astronom Swedia Andreas Celsius pada tahun 1742, dinamakan juga sebagai skala Centigrade atau bagian per 100, menjadi skala temperatur internasional sebelum memperkenalkan skala Kelvin pada tahun 1954. Nah, skala Celsius menggunakan satuan derajat Celcius sama dengan satuan Kelvin. Nah, bisa dinyatakan pada persamaan TC sama dengan T dikurangi 273,15 derajat Celcius. Nah, pada persamaan tersebut bisa kita lihat ya, titik triple sama dengan sesuai dengan 0,0 derajat Celcius. Pada eksperimen ini, es dan air jenuh udara berada di dalam kesetimbangan pada tekanan atmosfer yang dinamakan sebagai titik S, yaitu sebesar 0,00 derajat Celcius, dan temperatur uap berada dalam kesetimbangan tekanan 1 atmosfer yang dinamakan sebagai titik uap sebesar 100,000 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu termometer hambatan listrik. Nah, termometer hambatan ini bisa menghasilkan pengukuran yang akurat pada kisaran min 253 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya pada persamaan yaitu RPT sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah AT plus BT kuadrat. Nah, RPT itu hambatan kawat platina yang jika dikelilingi pada titik triple, lalu A dan B-nya itu yaitu tetapan, dan T-nya itu temperatur Celcius empiris. Nah, selanjutnya yaitu termokouple. Termokouple dikalibrasikan dengan mengukur gaya gerak listrik termal pada titik S dengan variasi temperatur yang diketahui dan titik referensi yang tetap pada temperatur 0 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya persamaannya, yaitu E sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT kubik. E yaitu gaya gerak listrik. Nah, A, B, C, dan D itu adalah tetapan yang masing-masingnya itu berbeda-beda tetapannya gitu. Nah, dan temperaturnya itu terbatas dan persamaannya itu sering dipakai. Nah, temperatur pada termokouple bergantung pada material penyusun. Nah, selanjutnya yaitu skala temperatur praktis internasional 1968. Skala temperatur ini dikalibrasi secara rutin untuk mengukur skala yang tidak praktis. Nah, skala temperatur internasional ini diterapkan sebagai sarana untuk mengkalibrasi alat ilmiah dan industri. Batas terendah dari temperatur ini yaitu 13,81 Kelvin. Nah, di bawah dari skala tersebut, maka skala itu tidak memenuhi persyaratan standarisasi termometer. Nah, tetapi penelitiannya tetap berlanjut dengan tujuan untuk memilih termometer referensi. Mungkin